Ayahku adalah dewa perang. Bab 347. Baru setelah kian-kian menggodanya lagi dan lagi, dia melompat dengan sangat gembira hingga kepalanya membentur langit-langit. Dia segera mengeluarkan ponselnya. Kian-kian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bibi Rumeng, siapa yang kamu telepon?" Li Rumeng berkata dengan gembira, "Aku ingin menelepon adikku dan memberitahunya." Bukankah dia terus berkata, "Apakah ayahmu berbohong padaku?" Aku ingin memberitahunya bahwa Qian Jun tidak berbohong padaku. Dia benar-benar memiliki perasaan seperti itu. Apartemen mewah. Lagi pula, ini yang terbaik di seluruh Howard Johnson Mansion. Saat dia berbicara, dia memutar nomor tersebut. Setelah sekian lama, panggilan tersambung, dan suara Li Ruyue terdengar seperti dia baru saja bangun tidur. Suaranya dingin. "Apa, saudari, apakah kamu berpikir untuk menangis kepadaku sekarang? Kamu tahu bahwa Guan Qianjun bukan pria baik, dan dia menipumu. Atau apakah kamu membantunya sekarang? Setelah aku menghitung uang untuk menjualmu, aku tiba-tiba menyadari bahwa aku sangat kesakitan." Penuh sarkasme. Li Rumeng berkata dengan gembira, "Adik, kamu salah total, biar ku beritahukan padamu. Qianjun tidak berbohong padaku. Sekarang, aku berada di apartemen termewah di Howard Johnson Mansion. Pemandangan laut 270 derajat tak tertandingi, ruang tamunya sendiri berukuran setengah dari rumah yang kami sewa, dan dekorasinya super mewah. Ayo cepat, ambil semua barang bawaanmu dan datang sekarang." Dia begitu gembira hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Ada keheningan di sana. Li Rumeng terus merasa gembira, "Ada apa? Kakak, apakah kamu percaya sekarang? Apakah kamu bodoh?" "Tidak apa-apa. Ayo cepat, Qianjun tidak akan keberatan." Dia menatap Guan Qianjun dengan mata penuh semangat. "Qianjun, aku akan membiarkan adikku datang dan tinggal bersamaku. Lagi pula, ada 2 kamar. Kamu tidak keberatan, kan?" Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba berpikir, karena Guan Qianjun bisa memberinya apartemen mewah, bagaimana dia bisa memperlakukannya dengan buruk. Tidak hanya tinggal di sini, tapi juga tinggal di tempat yang sangat mewah. Oleh karena itu, keduanya menghabiskan 2 malam bersama dan berpisah. Kalau dipikir-pikir, masih sedikit sentimental. Guan Qianjun berkata dengan tenang, "Jika dia ingin datang dan tinggal di sini, dia bisa datang dan tinggal di sini. Tidak peduli apa, dia adalah adikmu. Namun, kebersihannya harus baik. Jika tidak, saya akan terus memukulnya." Saat Li Rumeng menjawab, terdengar ledakan tawa yang hampir histeris. "Ups. Kakakku, apakah kamu ingin menertawakanku sampai mati agar kamu dapat mewarisi Huabeiku? Aku hanya tahu kamu bodoh, tapi aku tidak menyangka kamu sebodoh itu." "Tidak, saudari, kamu tidak bodoh. Apakah kamu bekerja sama dengan Guan Qianjun untuk menipuku dan ingin menjualku?" Selama bertahun-tahun, aku telah memakan makananmu, meminum makananmu, dan menggunakan uangmu, tetapi kamu melakukannya dengan sukarela. Kamu sangat keji. Kamu benar-benar berbohong kepadaku seperti ini dengan Guan Qianjun. Berapa banyak uang yang dapat kamu hasilkan? Jika kamu menjualku, setidaknya harus ada 1 juta. Bisakah kamu membagi setengahnya? Benar-benar tidak dapat diprediksi. Kakak, kamu sangat tercela." Setelah itu, dia menutup telepon. Li Rumeng, ini. Dia menatap Guan Qianjun tanpa daya, dengan air mata berlinang. Guan Qianjun terkekeh, dia tidak percaya, jadi abaikan dia. "Oke." Li Rumeng dengan patuh menyetujuinya, tapi tetap tidak berdaya. Dia menghela nafas panjang, mengapa gadis itu begitu tidak percaya? "Haha. Apakah kamu ingin berbohong padaku dan berpikir bahwa aku adalah seorang gadis kecil yang tidak memahami dunia? Guan Qianjun, kamu masih belum tahu cara bermain. Jika kamu pindah ke apartemen yang lebih biasa dengan bulanan sewa 3-4 ribu, aku akan tetap percaya padamu. Di mana Howard Johnson Mansion? Yang paling murah berharga 20.000 hingga 30.000 yuan sebulan. Anda tidak dapat mempercayainya, karena Anda sangat suka pamer, saya membeberkan Anda. Kakakku yang konyol, dia terus berbohong padamu. Itu keterlaluan." "Tidak." Li Ruyue bergumam dengan sombong, dan tiba-tiba berteriak, wajahnya serius. Orang itu Guan Qianjun memiliki niat jahat. Dia pasti tidak akan membiarkanku pergi seperti ini. Dia pasti akan memunculkan lebih banyak ide jahat. Aku perlu melindungi diriku sendiri. Sepertinya untuk saat ini, saya hanya dapat menemukan seseorang yang dapat melindungi saya. Meskipun laki-laki semuanya berkuku babi besar, Guan Qianjun adalah berkuku babi hutan.
Untuk mencegah dia berhasil, saya hanya bisa melakukan ini. Liru Yue, yang tertidur saat bermain dengan ponselnya, tiba-tiba menjadi energi kembali. Ini masalah hidup, jadi kita harus serius. Dia menegakkan tubuh, duduk bersila di tempat tidur, dan menelusuri ponselnya. Karena ini akhir pekan, Liru Yue telah menerima pesan teks dari lebih dari 20 pelamar sejak tadi malam. Ada yang mengajaknya minum kopi dan makan makanan barat, ada yang mengajaknya jalan-jalan mengemudi sendiri, dan ada yang mengatakan mereka akan pergi berenang di kolam renang mewah. Meskipun Liru Yue berpikiran sempit, dia memiliki payudara besar dan wajah cantik, sehingga banyak pria yang mengejarnya. Ada juga banyak generasi kedua yang kaya di antara mereka. Namun, Liru Yue belum pernah bertemu orang yang bisa membuatnya tertarik. Tentu, apa yang disebutnya menarik berarti dia bisa tergerak oleh status finansial. Jadi, saya selalu tidak bersalah. Tubuh gadis berbunga kuning itu diperlakukan sebagai komoditas, untuk dijual dengan harga tinggi. Ini tidak seperti gadis-gadis kecil yang tidak tahu apa-apa, yang didorong oleh apa yang disebut cinta, memberikan keperawanan mereka yang berharga kepada anak laki-laki cantik. Dia menjelajah lama sekali dan akhirnya memilih salah satu bernama Chen Beixuan. Awalnya, menurut permintaannya, setidaknya diperlukan putra tertua dari 7 keluarga besar, namun sayangnya, belum ada putra tertua yang mengenalnya. Keluarga Chen Beixuan memiliki taman hiburan yang tersebar di seluruh provinsi. Meski tidak sebaik 7 keluarga besar, namun hanya tertinggal sedikit. Oke, kamu adalah orang yang paling cocok sekarang. Aku harus memintamu membantuku memberi pelajaran pada Guan Qianjun dan membuat kakakku benar-benar bangun. Meskipun dia ingin menyakitiku, bagaimanapun juga, kakak kandungku. Aku tetap harus menyelamatkanmu. Kemudian, dia mengirim pesan teks ke Chen Beixuan dan membuat janji di mana harus bertemu. 30 menit kemudian, Liru Yue, yang awalnya tidak terawat dan acak-acakan, muncul di sebuah restoran barat kelas atas dengan wajah bersih dan penampilan menarik. Chen Beixuan bertubuh tinggi dan kurus, mengenakan kacamata berbingkai emas. Dia terlihat tidak berbahaya, tetapi ada tatapan licik di matanya. Melihat Liru Yue masuk, dia segera berdiri dan mengulurkan tangan ke arah Liru Yue. Yue, aku akhirnya mengundangmu. Ya Tuhan, aku akhirnya membuka mataku. Menurutku ini awal dari cinta, kan? Jantungku berdebar kencang, itu semua cintaku padamu. Liru Yue merasa kedinginan, memaksakan senyum, segera berjabat tangan dengannya, dan duduk. Chen Beixuan dengan cepat menanyakan apa yang ingin dia makan. Tentu saja, Liru Yue tidak sopan. Dalam satu kali kejadian, dia memesan hidangan yang harganya hampir 5.000 yuan, dan dia memakannya sendirian. Chen Beixuan merasa sedikit sakit, tapi masih menunjukkan senyuman cerah. Liru Yue, ada apa denganmu? Aku melihat ada yang tidak beres dengan wajahmu. Apakah kamu ditindas oleh seseorang? Karena itu, Chen Beixuan menyingsingkan lengan bajunya dan sepertinya dia akan bertarung. Katakan padaku siapa yang mengganggumu dan aku pasti akan membunuhnya. Kata-kata ini menyentuh hati Liru Yue. Dia meratap dan menceritakan kisah malang yang menimpanya. Setelah selesai berbicara, Chen Beixuan juga mengertakkan gigi, huff. Konyol. Bahkan aku tidak mampu menyewa rumah Howard Johnson. Kemampuan apa yang dimiliki anak itu yang dapat membantu kakakmu menyewanya? Setidaknya 20.000 hingga 30.000. Yue, kamu sudah mengetahuinya dengan baik, pasti bohong. Mencari uang dan seks, sepertinya kakakmu juga cukup cantik, dengan kulit super putih yang menarik perhatian para gangster. Bab 348. Wajah Liru Yue penuh kesedihan, tetapi dia tidak menyadari bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Chen Beixuan penuh dengan keserakahan. Sepertinya kamu menganggap saudari-saudari ini sebagai milikmu. Liru Yue berkata, saya orang yang lebih pintar, jadi saya tidak akan jatuh ke dalam perangkap Guan Qianjun, tetapi saudara perempuan saya berbeda. Dia sangat bodoh sehingga dia masih percaya. Guan Qianjun memberinya peran utama wanita dalam I'm So Rich. Chen Beixuan tercengang, saya sangat kaya. Bukankah pemeran utama wanitanya adalah bintang wanita terkenal Pan Xiaxia? Benar. Liru Yue menepuk-nepuk kaki panjangnya yang mengenakan celana pendek merah. Kakinya sangat kuat dan elastis, dan sedikit bergoyang mengikuti irama ini, yang membuat Chen Beixuan memandangnya dengan penuh nafsu. Kemudian, dia mencibir lagi dan lagi, siapa di seluruh kota Yunhai yang tidak tahu bahwa Pan Xiaxia mendapat, aku sangat kaya. Kakakmu adalah tambahan dan dia adalah anggota lingkaran. Jangan bilang dia tidak tahu. Dia tahu.
Li Ruyue mengerutkan bibirnya, tetapi meskipun dia tahu, terus kenapa? Seperti yang kubilang, adikku sangat bodoh. Apa yang sebenarnya dia katakan? Guan Qianjun meraih tangan Pan Xiaxia. Dia merebut pemeran utama wanita nomor 1 dan memberikannya padanya. Kakakku mempercayaiku dan bahkan memberitahuku kontrak seperti apa yang aku tanda tangani. Ya Tuhan, aku hanya ingin tersenyum sekali saja. Chen Beixuan bertanya, tidak bisakah kamu memperingatkan adikmu? Jelas sekali dia telah bertemu dengan pembohong besar. Li Ruyue melambaikan tangannya dengan lemah, menurutku juga begitu. Tapi adikku baru saja terjerumus dan harus mempercayai bajingan itu. Dia bahkan bekerja sama dengannya untuk mencoba menipuku. Kalau tidak, aku tidak akan datang kepadamu, sama seperti memintamu membantuku menangani Guan Qianjun. Biarkan dia melepaskan gagasan untuk menjodohkanku, dan biarkan kakakku bangun pada saat yang sama. Tanpa sadar, Li Ruyue membocorkan rahasianya. Namun, Chen Beixuan tidak mengambil hati. Sebaliknya, dia sangat bersemangat, oke. Orang seperti ini yang memiliki luka di kepala dan kaki bernanah dan tidak memiliki hati nurani, saya memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan bahaya bagi orang-orang. Selain itu, ini juga dapat membantumu menghilangkan kekhawatiran dan ancaman. Apa yang ada di pikiranku adalah, brengsek, di mana si idiot yang berani mencuri wanita dariku? Aku harus membunuhmu. Saat ini, dia mampu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Li Ruyue merasa senang sejenak dan bertanya dengan lembut, Beixuan, aku tahu kamu adalah yang terbaik untukku, jadi bagaimana kamu ingin menghadapi anak itu? Agar dia tidak berani memikirkan kita bersaudara lagi. Yang terbaik, itu juga bisa membantu kakakku bangun. Ini terlalu sederhana. Chen Beixuan melambaikan tangannya dan berkata dengan percaya diri, saya bisa menanganinya dengan santai, jangan khawatir. Saat dia mengatakan ini, dia sudah sedikit berselera. Li Ruyue menatapnya dengan penuh semangat, Beixuan, bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu harus memberitahuku, jangan sampai aku masih merasa cemas. Chen Beixuan terkekeh, menatapnya dengan keserakahan di matanya, jadi, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Kamu belum membantuku dengan apapun dan kamu ingin aku mengucapkan terima kasih. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Ruyue menyatakan ketidakpuasan yang kuat. Chen Bei, kamu bisa memberiku rasa manis apapun, dan aku akan bekerja keras membantumu menangani anak itu, sehingga semua keinginanmu bisa terkabul. Ketika Li Ruyue memikirkannya, sepertinya sama saja. Dia harus memberinya sesuatu yang manis agar dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, lalu rasa manis apa yang kamu punya? Mata Chen Beixuan berbinar, biarkan aku menyentuh pahamu. Li Ruyue tidak punya pilihan selain membiarkan dia menyentuhnya, tapi orang cabul itu ingin memasukkan tangannya ke dalam roknya, tapi dia segera membukanya. Dia berkata, baiklah, Beixuan, jangan khawatir, selama kamu membantuku dengan serius, aku akan memberimu apa saja. Chen Bei, malam ini, aku mengajaknya bertemu di KTV milik temanku. Aku akan memanggil selusin teman yang bisa bertarung dan membunuh. Aku pasti akan menghajarnya setengah mati. Kalau begitu, panggil kakakmu ke sini dan biarkan Guan mengatakannya padanya. Tahu rencana jahatnya. Kalau begitu, bukankah kamu membunuh 2 burung dengan 1 batu? Li Ruyue berkata dengan penuh semangat, metode ini sangat bagus, sederhana dan kasar. Saya menyukainya. Beixuan, saya menemukan orang yang tepat, Anda sangat kuat. Chen Beixuan sangat senang hingga dia hampir melayang, dan bertanya dengan bangga, kalau begitu saya membantu Anda, bagaimana Anda ingin berterima kasih kepada saya? Li Ruyue berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kita akan melihat bagaimana efeknya dan memutuskan seberapa besar saya bersyukur. Mata Chen Beixuan berbinar, jadilah pacarku. Li Ruyue berkata, itu bisa dipertimbangkan. Bagaimanapun, kamu sangat kuat dan kamu sangat baik padaku. Ayo, makan. Setelah makan malam, kita akan pergi ke KTV. Lalu telepon Guan Qianjun. Seperti yang kamu katakan, bunuh dia. Saat dia berbicara, dia mengambil sepotong ayam dan memasukkannya ke dalam mulut Chen Beixuan dengan penuh kasih sayang. Tentu, Li Ruyue tidak akan menyerahkan dirinya pada Chen Beixuan begitu saja. Bagaimanapun, dia harus menjaga Guan Qianjun dulu. Chen Beixuan bermimpi indah, dan sudah hampir waktunya untuk memeluknya. Dia juga orang yang baik, tentu terlihat Li Ruyue sampai batas tertentu, tapi alangkah baiknya jika pergi minum bersamanya. Di KTV, dia berhasil mendapatkan beberapa gadis seperti Li Ruyue.
Dia tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri lebih baik daripada dia, tapi dia akhirnya jatuh di bawah kemampuannya. Segera, keduanya selesai makan dan berlari ke KTV bernama Robot. KTV ini sangat megah, Anda bisa melihatnya begitu memasuki pintunya. Banyak sekali foto-foto yang tergantung di dinding emas di kedua sisinya. Semuanya adalah foto para selebritis dan selebritis internet yang berada di depan pintu gerbang. Ini juga merupakan KTV selebriti internet. Ketika Li Ruyue datang ke sini untuk pertama kalinya, dia melihat beberapa idolanya. Dia tidak bisa tidak datang untuk mengagumi mereka. Seseorang berteriak dengan semangat, "Nona Pan ada di sini. Nona Pan." Dia tanpa sadar menoleh dan melihat seorang wanita cantik super dengan sosok anggun dan penampilan menawan berjalan masuk dari luar. Anehnya, itu Pan Xiaxia. Dia tampak sedikit sibuk dan menyapa orang-orang di sekitarnya dengan tenang. Ada dua pengawal di kedua sisi untuk mendorong pria dan wanita yang mengelilinginya. Pan Xiaxia. Ya Tuhan, bintang besar kita di kota Yunhai ada di sini. Saya sangat beruntung bisa bertemu idola saya malam ini. Sia-sia, bisakah kita mengambil foto? Bisakah kamu menandatangani namamu untukku? Bahkan Li Ruyue dan Chen Beixuan sangat bersemangat. Keduanya juga merupakan penggemar Pan Xiaxia. Li Ruyue tanpa sadar membungkuk dan berkata dengan penuh semangat, "Sia-sia. Sia-sia. Saya penggemarmu, dan saya juga dari Gua Pansi. Saya bahkan bergabung dengan grup penggemar B Anda. Bolehkah aku berfoto denganmu?" Dia berteriak begitu keras hingga dia hampir berteriak. Pan Xiaxia tanpa sadar menoleh untuk melihatnya, dan hatinya langsung bergetar. Saya langsung merasa tidak nyaman. Gadis yang berteriak keras ini sepertinya adalah Li Rumeng yang membuatnya sangat cemburu sekarang. Setidaknya 67 poin serupa. Namun dari segi temperamen, gadis ini sangat berbeda. Bersambung.